Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Untuk jemaat yang baru pertama kali hadir bersama kami hari ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Anda dapat mengikuti ibadah kami setiap hari Minggu yang dimulai pukul 8 pagi dan ibadah for yang dimulai setiap pukul 10 pagi. Informasi kersel, konseling, baptis, dedikasi, atau untuk didoakan, Anda dapat menghubungi Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Hari ini luar biasa, saya senang sekali karena kita akan belajar satu hal yang merupakan kelanjutan dari khotbah dari Pastor Fani, Pastor Joshua, dan saya akan melanjutkan dengan hal yang paling penting, yaitu mengenai Roh Kudus. Belum muncul ya, sebentar. Sabar Bapak Ibu. Begini, hari ini kita akan secara khusus belajar mengenai doktrin kekristenan. Jadi jangan bosan ya, mudah-mudahan ini bisa berlangsung lebih cepat daripada saya khotbah biasanya ya. Kita akan belajar tentang satu doktrin kekristenan, yaitu mengenai Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga di dalam Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak atau kita sebut dengan Firman, Sang Firman yang ada dalam diri Yesus. Dan yang terakhir adalah Allah Roh Kudus atau Roh Kudus. Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, pembahasan mengenai Roh Kudus ini adalah pembahasan yang paling sedikit di gereja jatahnya. Bukan hanya di gereja kita aja, di seluruh gereja di dunia mulai dari zaman gereja mula-mula sampai sekarang. Pembahasan tentang Roh Kudus ini sedikit sekali, padahal Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah. Salah satunya adalah dari pengakuan iman atau pengakuan konsili yang diakui oleh gereja, musyawarah gereja konsili Nikea pada tahun 325 waktu itu. Ketika doktrin tentang Allah Bapa dan Allah Anak itu hampir dibuat berlapis-lapis ya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari perawan suci Maria, mati pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Itu banyak banget tentang Yesus Kristus. Tapi tentang Roh Kudus cuma sepotong. Cuman gini bunyinya, aku percaya kepada Roh Kudus. Cuman itu aja, cuman satu potong. Dan ini yang membuat akhirnya Bapak Ibu semuanya, makanya saya sekarang hari ini secara khusus belajar tentang doktrin. Akhirnya Roh Kudus ini banyak disalahartikan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Hari-hari ini, akhir-akhir ini banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat tentang Roh Kudus. Baik itu yang nyata-nyata kelihatan dari praktek maupun dari sebuah konsep. Nah, hari ini saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa satu yang paling penting ya, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Katakan bersama-sama, Roh Kudus adalah pribadi. Sekali lagi katakan, Roh Kudus adalah pribadi. Nah, kenapa saya mesti perlu tekankan itu Bapak Ibu? Karena di gereja-gereja yang lain, ya di pengajaran-pengajaran yang lain, mereka tidak percaya Roh Kudus itu adalah pribadi. Loh, kok bisa Pastor? Iya, Bapak Ibu boleh lihat ajaran-ajaran yang sekarang ini berkembang di YouTube. Bayangkan, kebanyakan gereja tidak percaya bahwa Roh Kudus itu sebenarnya adalah pribadi. Perlu Bapak Ibu ketahui, siapa sih pribadi itu? Pribadi itu adalah oknum ya. Oknum itu jangan ngomong oknum orang yang masuk penjara. Oknum itu adalah hypostasis bahasa Yunaninya. Oknum itu adalah hypostasis yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu artinya pribadi. Jadi kalau semacam saya ini pecinta anjing, saya punya anjing ya. Anjing saya itu pinter banget. Kalau saya panggil namanya, anjing saya 4. Saya panggil namanya satu-satu, mereka bisa identifikasi namanya siapa. Mana yang Dodo, mana yang Dora, mana yang namanya Doroti, mana yang namanya Badi. Itu semuanya tahu. Punya pikiran enggak? Ya ada. Tapi masalahnya pikiran mereka terbatas, mereka tidak bisa memutuskan sesuatu. Hari ini ketika saya ke gereja, nanti siang saya baru pulang.
Saya nggak mungkin ngomong sama mereka, Dora, Dodo, Badi, ini papa sediakan makanan ya. Makanan, jangan dihabisin. Makan sedikit-sedikit sampai nanti saya pulang makanannya baru habis. Nggak bisa Bapak Ibu. Seberapa banyak saya sediakan makanan dihabisin semuanya. Bahkan kalau perlu makanan tetangganya ya, punyanya Dodo, punyanya yang lain dimakan sampai habis, rebutan mereka. Nah itu yang dikatakan binatang atau anjing itu tidak memiliki, bukan sebuah pribadi. Karena mereka tidak bisa memiliki keputusan. Sementara beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah sebuah pribadi di mana dia memiliki pikiran, pikirannya ada, perasaannya ada, kehendaknya ada. Jadi Bapak Ibu, makanya kenapa di Alkitab itu dikatakan Roh Kudus mengajarkan banyak hal kepada kita. Itu artinya Roh Kudus memiliki pikiran karena bisa ngajarin. Kemudian ada satu istilah yang lagi. Jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus bisa didukakan. Artinya dia pada saat itu Roh Kudus itu memiliki perasaan. Nah, kemudian Roh Kudus meminta kita untuk melakukan apapun. Nah, itu namanya Roh Kudus memiliki kehendak. Jadi dari sini Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang lengkap sama seperti kita, memiliki pikiran, perasaan dan kehendak lengkap. Jadi tidak seperti pengajaran gereja yang lain termasuk pengajarannya Saksi Yehova. Saksi Yehova itu tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Teman-teman kita dari Saksi Yehova itu teman atau musuh ya, nggak tahu. Teman-teman kita dari Saksi Yehova itu mereka percaya Roh Kudus itu adalah sebuah energi. Seperti listrik. Kalau Bapak Ibu kesetrum, duar gitu kesetrum, itu kena energi listrik. Nggak kelihatan tapi kena. Nah makanya berhati-hati dengan pengajaran ini. Karena pengajaran-pengajaran yang menekankan bahwa Roh Kudus hanyalah sebuah energi, sebuah tenaga, atau bahasa kerennya kalau kita itu mengenal dengan kata kuasa. Sering pakai kata itu. Roh Kudus adalah kuasa, benar nggak? Loh benar. Memang ada kuasa Roh Kudus, tapi kuasa hanya salah satu sifat dari yang ada di dalam pribadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus berkuasa, betul. Nah masalahnya gereja-gereja yang menekankan bahwa Roh Kudus itu hanya kuasa, lebih percaya kepada fenomena yang terjadi. Kalau banyak orang didoakan kejet-kejet, you know what is the meaning of kejet-kejet? Ya, orang yang teriak-teriak gitu, kemudian jatuh, tumbang, ada yang naik ke atas. Sekarang ini lagi banyak ini, lagi trennya ini lagi banyak. Ada seorang hamba Tuhan dari Afrika yang senengannya doakan orang sampai bisa naik ke atas temboknya gereja. Dan banyak orang bangga gitu, wah ini Roh Kudus. Bukan, hati-hati. Hati-hati. Karena itu hanya sebuah fenomena kuasa. Bisa jadi itu Roh Kudus, bisa jadi bukan Bapak Ibu. Hati-hati ya. Jangan segala sesuatu yang kelihatannya luar biasa. Kemarin ada seorang yang memberi kesaksian pada saya itu gini, Pastor. Saya itu loh, dari Madiun ke Surabaya. Duitku entek, gak duit-duit. Saya tahu tangki bensin di mobil saya itu tinggal 1 liter. Gak mungkin cukup untuk dipakai pulang ke Surabaya. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menambahkan bensin. Sehingga saya sampai di Surabaya dengan selamat. Saya bingung, Roh Kudus kok dirupakan dalam bentuk bensin. Nah banyak pengajaran-pengajaran yang kayak gitu. Akhirnya fenomena itu yang merusak gereja. Seolah-olah kuasa itu lebih penting dari pribadinya sendiri. Jadi gereja akhirnya mereka begitu kagum dengan yang namanya kuasa. Salah enggak? Enggak salah. Memang itu pekerjaan Roh Kudus memberikan kuasa. Masalahnya yang salah adalah ketika orang lebih memfokuskan kuasa daripada pribadi Roh Kudus sendiri. Pribadi Roh Kudus itu lebih menarik Bapak Ibu, lebih luar biasa. Ketika murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, mereka dipenuhi Roh Kudus. Apa sih yang terjadi sebenarnya? Ketika peristiwa Pentakosta atau Pantekosta 2000 tahun yang lalu ketika mereka peringati, nanti sebentar minggu depan kita peringati dengan Pentakosta ya. Apa yang terjadi? Sebenarnya pribadi Roh Kudus masuk dalam hidup mereka. Nah masalahnya siapa itu Roh Kudus? Siapa pribadi Roh Kudus yang masuk dalam hidup mereka? Bapak Ibu sebenarnya nama Roh Kudus sebenarnya agak sedikit kurang tepat.
Nama yang tepat sebenarnya adalah Roh Allah. Artinya Roh Kudus itulah adalah rohnya Allah sendiri. Ya, dia tidak pernah terpisah dari Allah dan tidak dibedakan dari kuasa dari Allah. Roh Kudus itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri Allah yang mengalir keluar, yang dipakai oleh gereja Tuhan pada saat itu ya 2000 tahun yang lalu untuk membangun jemaat. Jadi peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa yang perlu kita rayakan karena apa? Itu adalah cikal bakal berdirinya gereja yang pertama kali. Peristiwa Pentakosta di Kamar Loteng itu gereja luar biasa karena peristiwa itu, karena Roh Kudus ini. Jadi ketika Roh Kudus itu masuk ke dalam kehidupan gereja, harusnya gereja tahu bahwa di saat itu, in the moment Roh Kudus keluar dari Allah, di saat yang sama di dalam diri orang percaya, ada bagian dari hidupnya Allah yang ada di dalam hidup kita. Nah itu yang mesti perlu kita sadari. Artinya begini Bapak Ibu, saya mau bilang bahwa ketika Bapak Ibu sekarang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang percaya ini sudah dibaptis Roh Kudus, sudah mendapatkan Roh Kudus. Jadi nggak usah ada tanya-tanya lagi, Pastor, saya kok kayaknya belum punya Roh Kudus ya. Nah kenapa? Alasannya kenapa? Saya kayak kurang sungguh-sungguh. Kalau saudara kurang sungguh-sungguh, saudara mesti didoakan. Didoakan lagi supaya saudara memiliki roh yang menyala-nyala. Seperti tadi kita nyanyikan itu tadi. Yang disebut sebagai kepenuhan Roh Kudus. Itu penting. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, cara hidupnya berbeda. Bapak Ibu saya mau kasih tahu. Roh Kudus ini relate sekali dengan transformasi. Karena orang yang memiliki pribadi Roh Kudus itu pasti, sekali lagi saya katakan, pasti hidupnya ditransformasi, diubah. Karena tidak mungkin orang mengubah hidupnya menggunakan kuasa yang lain selain kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mengubah Bapak Ibu semuanya dari dalam, bukan dari luar. Bukan karena kondisi sulit kita jadi lebih setia pada Tuhan. Bukan karena gak duit-duit kita rajin ke gereja. Bukan karena akeh hutangi, kemudian ditagih debt collector saudara rajin ke gereja. Bukan. Saudara rajin ke gereja, saudara banyak mendengarkan firman kebenaran. Itu semua berasal dari Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu. Mengubah hidup Bapak Ibu dari dalam. Dari dalam keluar. Nah, jadi jangan salah ya Bapak Ibu semuanya ya. Setiap orang di tempat ini yang sudah percaya pada Yesus, dengar baik-baik. Di dalam hidup Bapak Ibu sudah ada pribadi Roh Kudus. Nah, masalahnya pribadinya dalam bentuk apa, Pastor? Nah, kalau gambar ini kan dalam bentuk burung merpati. Masa ono burung di dalam tubuh kita. Saya ingat di rumah saya yang lama, rumah waktu kecil saya ada sebuah gereja kecil. Pendetanya, gembalanya seneng ngingu doro, seneng ngingu merpati. Pada satu saat dia bikin bekupon di atasnya gereja. Kita jemaat semuanya pada heran. Pak, ngapain ada bekupon di atasnya gereja? Dia dengan PD-nya bilang, oh gampang nak. Kan burung merpati itu lambang Roh Kudus. Saya ingin di gereja ini juga penuh dengan Roh Kudus. Gila Bapak Ibu. Bukan burungnya, ini hanya perlambang. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu. Yang masuk di dalam hidup kita itu sejatinya adalah pribadi Roh Kudus. Bukan lambangnya, bukan burung itu, bukan pula angin. Jadi jangan merasa kalau ada di ibadah ini moro-moro getar-getar kayak orang yang niup gitu. Siapa yang mau nyebul mau? Sebelahnya saudara Roh Kudus. Hati-hati. Jadi fenomena ya apa yang Bapak Ibu rasakan belum tentu itu Roh Kudus. Menjadi penting ketika kita harus menerima pribadi Roh Kudus dalam hidup kita. Orang yang percaya pribadi Roh Kudus, saya jamin hidupnya gak bakalan sesat. Kenapa? Karena saudara percaya Allah Tritunggal. Saksi Yehova itu tidak percaya Allah Tritunggal. Bagi mereka yang namanya Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu adalah ciptaan. Jadi Bapa menciptakan Yesus dan Roh Kudus. Gereja yang beres, gereja yang pengajarannya benar, lurus. Kita mesti tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Impact-nya apa? Impact-nya Bapak Ibu tidak terlalu amazed dengan pekerjaan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus. Biasa. Kalau Roh Kudus melakukan sesuatu mujizat,
Itu biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup Bapak Ibu. Jadi nek sampean doain orang, tumpang tangan ke atas orang sakit, orangnya sembuh bukan karena sampean sakti. Sakti apa? Ngesai peniti. Bukan karena sampean hebat. Bukan karena Bapak Ibu banyak doa. No, bukan karena sampean. Semuanya karena pribadi Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu. Makanya kita mesti harus menyadari sama-sama bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Saya nggak mau ini loss dari pengajaran kita. Gereja kita harus lurus pengajarannya. Ini kok gak bisa ya? Kok salah? Kurang tinggi mungkin. Ternyata kurang tinggi Pak. Hasur. Oke, saya beritahu. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Bukan cuma sekedar kuasa, tetapi kuasa Roh Kudus tetap ada. Yes, ada. Tapi masalahnya gereja seringkali terpaku kepada kuasa ini. Mereka lebih percaya pada kuasa Roh Kudus soalnya kelihatan. Ketok, wong pincang mari ngono melaku jadi sembuh. Orang hebat nih, KKR itu, apalagi KKR, orang sakit sembuh. Berarti kuasa Roh Kudus terjadi. Tunggu dulu Bapak Ibu. Yang perlu diperhatikan adalah siapa yang menggerakkan itu. Perhatikan. Ketika Roh Kudus bukan hanya kuasa, terima kasih Pak Jupiter, baterainya habis ya. Oke. Ketika Roh Kudus itu bukan hanya kuasa, jelas sekali nampak di dalam ayatnya ini. Ayat Matius 28, Matius 28 ayat 19 ini. Kok gak tak cantum no yo, ayatin nanti. Saya lupa Bapak Ibu. Oke. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu di dalam prinsip Trinitas itu sama. Ini semuanya Bapa semuanya, semuanya Allah semuanya. Bapa adalah Allah, yes. Anak adalah Allah. Begitu juga dengan Roh Kudus. Dari sini Bapak Ibu tahu bahwa ketika orang percaya pada Tuhan Yesus, maka yang terjadi di dalam hidupnya, Roh Kudus masuk di dalam dirinya, bukan dalam bentuk burung merpati ya, bukan. Kok mari ngono ngikut doro kabeh jemaat iki. Roh Kudus masuk dalam hidup Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa yang sekarang ini ada di dalam hidup Bapak Ibu, yang sekarang ini Tuhan meteraikan di dalam hidup Bapak Ibu, itu adalah pribadi Allah sendiri. Rohnya Allah sendiri. Mengapa namanya jadi ganti Roh Kudus? Kok bukan Roh Allah aja? Alkitab gak salah Bapak Ibu. Ketika Alkitab menamakan, mengidentifikasi dengan nama Roh Kudus, itu artinya kehidupan orang percaya yang dirasuki Roh Allah atau dimasuki oleh Roh Allah, yang dimeteraikan oleh Roh Allah, harus hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Jadi nek sampean iki wong Kristen, orang Kristen sudah lama bertahun-tahun, tapi mikir di dalam pikiran saudara, bapak-bapak terutama, pengen kawin maneh, utang gak bayar, suka nipu orang, nyakitin hatinya orang, gampang kepahitan, sakit hati, gak mau mengampuni. Dengar baik-baik. Jangan-jangan yang masuk di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita bukan Roh Kudus. Roh apa? Roh kuda, Roh Kudis, dan lain sebagainya. Identifikasinya jelas Bapak Ibu. Kalau yang masuk di dalam hidup kita itu adalah Roh yang kudus, maka kehidupan orang percaya semakin lama harus semakin serupa dengan Allah. Dengan Bapa. Makanya itu di dalam kekristenan. Tuhan tidak cukup hanya meminta orang cuma percaya. Lantas kalau percaya apa? Saudara harus mau diperbaiki. Saudara harus bersedia didandani. Dibentuk menjadi orang yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang menjadi penting. Nah kalau kita cuma percaya bahwa Roh Kudus itu cuma kuasa, maka kita akan heran kalau ada orang teko tidak bisa jalan tiba-tiba datang di KKR melaku. Kita hebat-hebat. Cuman heran itu aja. Makanya nggak kaget. Walaupun ada orang yang bisa mendoakan orang sakit, orang yang bisa sembuh. Alkitab kita menulis
Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Tapi Alkitab berkata, ketahuilah orang-orang seperti ini nanti Tuhan akan ngomong berterus terang. Aku gak kenal sama kamu. Enyalah kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena pribadi Roh Kudus tidak ada di dalam hidup mereka. Jadi kalau saudara nih ya, jemaat gereja Surabaya City Blessing, jangan bangga nek wis pinter bahasa roh. Bahasa roh wis canggih, bukan kiri-kiri lagi. Tapi laba. Nek kiri kan melarat ya. Nek laba-laba lak duit-duit bukan. Saudara jangan bangga kalau saudara pinter bahasa roh. Tapi banggalah kalau saudara sudah memiliki kehidupan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saudara. Caranya gimana? Identifikasinya gampang. Kalau saudara mudah mengampuni orang yang salah. Saudara ampuni, saudara belajar sabar, saudara belajar rendah hati. Walaupun disalahartikan oleh orang, tapi tetap ngampuni. Gak gampang sakit hati, gak gampang kepahitan, gak gampang gondoan. Gak gerejo-gerejoan aku. Orang yang kayak gitu gak bisa dianggap Roh Kudus ada di dalam dirinya Bapak Ibu. Akan kelihatan sekali. Nah, Nah. Saudara mesti tahu, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 5 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik, ini penting Bapak Ibu. Ya, ini ada satu kisah. Seorang yang bernama Ananias. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ini Petrus ngomong sama jemaatnya sendiri. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Sakit hati enggak sebenarnya Ananias? Sakit hati. Tapi Petrus ngomong seperti ini ada dasarnya. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu. Ananias waktu itu berkomitmen kalau nanti tanahnya payu dikekno gereja. Begitu tanahnya payu dikekno mek separuh. Salah enggak? Ya sebenarnya enggak salah. Tapi masalahnya bagi Petrus, Ananias sudah mendustai Roh Kudus. Caranya gimana? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu kepunyaanmu? Nek gak modal ya tetap nggon-nggonmu gitu. Tapi setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Walaupun tetap dijual, hasilnya tetap dalam kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia. Dia tidak mendustai Petrus, Rasul Petrus. Tetapi engkau mendustai siapa Bapak Ibu? Wow. Jadi bagian pertama dikatakan dia mendustai Roh Kudus. Orang yang mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Makanya hati-hati. Saudara menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, menjadi orang yang mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus tahu bahwa kehidupan kita, kelakuan kita harus semakin lama semakin serupa dengan Yesus. Kalau masih seperti Ananias seperti ini, suka bohong. Itu intinya orang ini bukan hanya menipu Rasul Petrus. Menipu Rasul Petrus gak apa-apa. Tetapi kalau mendustai Roh Kudus itu sama saja dengan mendustai Allah. Makanya hati-hati Bapak Ibu ya. Bagi Bapak Ibu yang sekarang ini menjadi jemaat gereja City Blessing. Saudara semakin lama semakin berubah, diubah. Semakin mengasihi, semakin mudah mengampuni. Jadi kau jok ngamuan. Biasanya nek wis ngene rumah makan, panganane gak teko-teko, ngamuk. Diparani ngene tempat dapurnya itu. Terus ini, "Ini panganan gua gak teko-teko." Nah, saudara belajar sabar ya, tanyain baik-baik kalau memang seperti itu. Oke, lanjut. Jadi yang pertama tadi kita udah tahu bahwa Roh Kudus itu bisa merasa didustai. Jadi begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tahu bahwa Roh Kudus yang masuk di dalam hidup kita adalah pribadi Roh Kudus. Saudara sekarang harus mulai hati-hati bersikap. Mulai jaga omongan, jaga kelakuan. Jangan gampang ngamuan, tersinggungan, jangan. Jangan sombong juga. Ya. Roh Kudus bisa berduka, bisa. Ayatnya gini. Efesus 4 ayat ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeliharakan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang fatal
kalau ada orang Kristen masih memiliki pikiran mendukakan Roh Kudus. Oleh karena itu, pikiran Bapak Ibu sebagai orang percaya cuma ada satu. Gimana caranya menyenangkan Tuhan? Apapun yang kita lakukan, yang tidak menyenangkan Tuhan, gak usah dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu apakah yang saya lakukan menyenangkan Tuhan atau tidak, coba tanya sama Tuhan. Makanya orang Kristen mesti banyak berdoa. Tanya sama Tuhan, Tuhan, aku ate kawin maneh itu kira-kira ambek Tuhan seneng gak ya? Nah, saudara tahu dari situ jawaban Tuhan kayak apa. Sebelum saudara melakukan segala sesuatu yang dianggap mendukakan hatinya Tuhan, jangan pernah melakukan apapun sebelum tanya sama Tuhan. Di gereja ini Bapak Ibu, saudara bisa bebas berdoa kapanpun. Silakan kalau mau datang berdoa, itu ada ruangan doa di bawah. Boleh, terutama hari Sabtu ya Pastor. Hari Sabtu itu kalau mau gabung berdoa silakan. Di tempat itulah saudara bisa tanya sama Tuhan. Mau melakukan sesuatu, bisnis kepada siapapun, saudara doa sama Tuhan. Karena apa? Karena orang percaya harus mau memastikan bahwa Roh Kudus yang Tuhan sudah meteraikan dalam hidup Bapak Ibu, itu tidak menjadi sedih, berduka, atau seperti ini. Atau sampai merasa dihujat, merasa tidak dianggap Roh Kudusnya dalam hidup saudara. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 31, dengar baik-baik Bapak Ibu. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Akan tetapi hujat terhadap Roh Kudus apa Bapak Ibu? Tidak akan diampuni. Wih, ngeri. Jadi ketika kita membuat Roh Kudus menjadi pribadi yang tidak kita hiraukan, itu lama-kelamaan hidup kita akan menjadi orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Apa sih menghujat Roh Kudus itu? Bukan berarti Roh Kudus cuma dilokno tok. Roh Kudus, bukan itu. Tapi menghujat Roh Kudus itu adalah tidak mau mendengarkan pimpinan Roh Kudus seperti yang Pastor Fani bilang. Kehidupan orang percaya harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. In the moment Bapak Ibu gak mau dengerin Roh Kudus satu kali is okay. Tapi kalau berkali-kali dengar baik-baik, orang yang seperti ini tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Maka jalan satu-satunya buat orang Kristen adalah saudara mesti belajar mendengarkan suara Roh Kudus supaya saudara menyediakan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau ada orang Kristen sing gugu karepe dhewe, mau beli apapun ya sak suka-sukanya, mau apapun sak senengane dhewe, pokoknya hatinya seneng. Jangan-jangan kita sudah berada di posisi seperti ini. Maka mesti kita harus jaga baik-baik. Yang ada di dalam hidup Bapak Ibu, yang Tuhan benamkan dalam hidup Bapak Ibu itu bukan cuman kuasa supaya kita merasa bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Bukan. Yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu itu adalah pribadi Roh Kudus yang bisa saja berduka, yang bisa saja merasa diabaikan, yang bahkan bisa merasa dihujat. Maka kalau menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, sebenarnya jauh lebih sulit daripada orang dengan agama-agama yang lain. Kalau ada orang berkata, enak jadi wong Kristen niku sing penting percaya Yesus mati masuk surga. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Menjadi orang Kristen itu adalah menjadi pribadi yang mengikuti pimpinan Roh Kudus di dalam hidupnya. Oleh karena itu caranya jelas. Menjadi orang yang bersedia dipimpin Roh Kudus, hal yang pertama yang harus dilakukan, saudara harus bersedia memberikan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Itu namanya percaya. Percaya itu bukan cuma manduk-manduk. Oh iya, percaya Yesus adalah Tuhan. Bukan cuma itu. Tetapi saudara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Itu namanya percaya, baru percaya. Nek cuma gak kalung salib kayak aku ngene, dianggap percaya. Saudara ingat, salib di Bukit Golgota itu ono telu. Sing tengah, sing kiri sama yang kanan kan. Nah ini salib yang saudara pakai ini yang mana? Kalau saudara pakai kalung salib kayak saya, tapi di jalan masih suka meso-meso, ambek tonggone gak wawuh, utang gak bayar, ya gampang godoan. Ini bukan salibnya Yesus jangan-jangan. Salibnya orang sebelah kiri atau sebelah kanan, yang notabene mereka adalah penjahat.
Jadi makanya saudara mesti hati-hati. Menjadi orang Kristen itu tuntutannya supaya saudara semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau cerita bagian ini Bapak Ibu. Parakletos. Nah, ini adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita kemarin hari Kamis peringati sama-sama dengan sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Saudara mesti perlu tahu, Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kita semuanya kan. Jadi kepentingannya Yesus naik ke surga itu bukan untuk dirinya. Kepentingannya untuk Bapak Ibu semua, untuk murid-murid Tuhan dan orang yang percaya kepada Tuhan. Ngapain Tuhan Yesus pergi? Yesus pergi itu menyediakan tempat buat kita. Jadi ada pengharapan yang luar biasa buat setiap orang yang percaya. Nanti ketika kita mati, kita nanti akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam rumah Bapa. Jadi Bapak Ibu, kekristenan itu tidak cukup kita cuman ke gereja, nunggu kita mati, nunggu ngenteni mati, terus masuk surga, enggak cukup. Saudara mesti harus tahu bahwa kekristenan saudara, ya, ketika saudara pergi, ketika Yesus pergi, Yesus menyediakan tempat itu hanya untuk orang-orang yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus, supaya ketika dia pulang ke rumah Bapa, nanti dia sudah layak untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara sekarang ini sedang didandani sama Tuhan. Itulah pentingnya Roh Kudus sebagai pribadi Tuhan taruh dalam hidup saudara. Supaya saudara yang keras hati, lama-kelamaan bisa lembut hatinya. Saudara yang tidak mudah mengampuni, lama-lama bisa mengampuni. Saudara yang gak mau berdamai dengan saudara maupun tetangga, lama-lama menjadi orang yang berdamai. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang-orang ini menyediakan diri, membuka hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang luar biasa Bapak Ibu nih, saya mungkin ini pengajaran yang Bapak Ibu sering dengar. Kata penghibur. Penghibur ini menggunakan kata parakletos. Ucapan sama-sama saya, parakletos. Ya, di luaran sana, di agama-agama yang lain, ya, yang bukan Kristen tentunya, mereka itu mengambil ini sebagai nubuatan. Oh, kata penghibur atau parakletos itu adalah nubuatan untuk nabinya. Mencari konfirmasi dari Alkitab bahwa nabinya pun diakui oleh Alkitab. Nabinya agama sebelah. Mereka berkata bahwa nabinya itu parakletos. Ho parakletos di sini. Ho parakletos bahasanya itu atau parakletos itu, ya. Nah, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, itu jelas bukan nabi mereka. Bapak Ibu mesti harus percaya bahwa penghibur ini adalah Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu. Karena Roh Kudus ini memiliki tugas atau memiliki misi yang luar biasa dalam diri Bapak Ibu. Setelah Roh Kudus Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu, Tuhan meteraikan dalam hidup Bapak Ibu, tetap di sana dan tidak mungkin keluar masuk. Maka tugasnya apa? Nih, ya. Yohanes pasal yang 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia melakukan 3 hal. Ya, jadi Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah hidupnya dimiliki oleh Roh Kudus, saudara paling tidak mesti harus perhatikan. Apakah hidup kita itu semakin lama, semakin menginsafkan dunia akan dosa. Jadi masalah yang terbesar di dalam kehidupan manusia itu bukan gak duit-duit. Masalah terbesar di dalam hidup manusia itu bukan karena penyakit kanker, diabetes, hipertensi, bukan. Masalah terbesar dalam hidup manusia adalah dosa. Karena gara-gara orang berdosa, maka dia akan kehilangan pengharapan untuk bersama-sama dengan Allah. Sementara Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri, bukan hanya untuk memasuki dunia yang akan datang atau masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan memilih Bapak Ibu supaya saudara menyampaikan, menginsafkan dunia akan dosa, akan hal ini. Makanya penting buat Bapak Ibu semuanya untuk tahu
gunanya Roh Kudus Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu nanti ngomongin yang lain yang belum kenal Tuhan Yesus. Karena untuk orang berdosa selesai masalahnya, maka orang itu mesti kenal Yesus dulu. Dosanya harus ditebus. Nah itu mesti saudara cerita, itu yang kita sebut sebagai penginjilan. Jadi kalau orang penuh dengan Roh Kudus, perhatikan. Saudara memiliki kerinduan orang lain untuk percaya Yesus enggak? Kalau cuma untuk diri kita sendiri tok, yang penting aku Kristen, anakku Kristen, bojoku Kristen selesai. Enggak cukup. Saudara mesti harus melihat orang-orang yang belum percaya, apalagi saudara-saudara kita, anak kita, suami kita. Tugas Bapak Ibu adalah menjelaskan kepada mereka betapa berbahayanya dosa itu dalam hidup manusia. Kita menjadikan mereka orang percaya Yesus bukan untuk menu-menuin gereja. No. Tetapi membuat mereka percaya Yesus supaya nanti kita bisa berkumpul dengan mereka nanti di dalam rumah Bapa. Gitu. Jadi Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu itu jelas tanda-tandanya. Kalau saudara memiliki kerinduan untuk orang lain, tetangga saudara, atau saudara-saudara kita yang belum kenal sama Tuhan Yesus, dan saudara memiliki kerinduan untuk mengenalkan kasih Tuhan Yesus Kristus kepada orang yang belum percaya, itu berarti dalam hidup Bapak Ibu fix sudah ada Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, Roh Kudus akan membuat kita rindu akan kebenaran. Dengar baik-baik saudara, kebenaran bukan kebaikan. Agama-agama yang lain cuman mengajar paling top supaya semua orang jadi baik. Beberapa saat yang lalu saya di Islamic Center ketemu dengan teman-teman saya ini gereja-gereja yang lain untuk ngurus dana hibah. Saya ketemu dengan kumpulan orang-orang dari pondok pesantren A, B, C, baik yang di Madura, Probolinggo, macam-macam lah di sana. Bapak Ibu, bagi mereka itu yang paling penting kelihatan baik. Tapi di dalam kekristenan tidak cukup membuat Bapak Ibu jadi orang baik aja. Bapak Ibu harus memastikan bahwa kita menjadi orang yang benar. Karena orang yang mengerjakan sesuatu yang baik belum tentu benar. Tetapi orang yang mengerjakan kebenaran sudah pasti kebaikan. Dan Yesus berkata, I'm the way, aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Oleh sebab itulah, maka ketika di dalam hati Bapak Ibu dimeteraikan Roh Kudus, saudara pasti memiliki kerinduan untuk belajar kebenaran. Semakin lama semakin diperbaiki oleh Tuhan. Ciri khasnya seperti itu. Jadi kalau ada orang Kristen, saya kepingin gegeran naik mbek tonggone. Pertanyaannya saudara ini penuh dengan Roh Kudus atau Roh Kudis? Gitu. Ya. Yang ketiga, Roh Kudus itu gunanya untuk mengingatkan kita semuanya bahwa ada yang namanya penghakiman. Ketika saudara tidak takut ada penghakiman, nek wis dadi Kristen, wis gawe kawelung salib, pasti nanti mati masuk surga. Saudara tidak pernah tahu bahwa sebenarnya ada penghakiman nanti. Pada akhir zaman nanti Tuhan akan melakukan penghakiman. Kalau saudara tahu, sadar akan ada penghakiman, saudara mesti hati-hati ngomong, hati-hati bersikap, hati-hati hidup. Sebelum melakukan apapun, tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus, apakah engkau ingin aku melakukan ini? Ya, jadi kalau saudara marah, jangan marah dulu sebelum tanya Roh Kudus. Suwi pastor, dapat jawabannya. Nah, kalau saudara sering kali kontak sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, saudara pasti bisa dapat jawaban. Pasti tahu. Itulah gunanya Roh Kudus memimpin seperti yang dikatakan oleh Pastor Fani beberapa saat yang lalu. Saudara harus belajar untuk taat, tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus. Bayangkan saudara, agama-agama yang lain pengen mendapatkan parakletos untuk nabinya. Tetapi bagi orang percaya, parakletos itu sudah Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu. Pribadi Roh Kudus sudah Tuhan meteraikan dalam hidup Bapak Ibu. Kalau di dalam masa perjanjian lama, Roh Kudus itu disebut dengan Ruach HaKodes. Jadi di dalam perjanjian lama pun sudah dipercaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi karena ada kata H di sana. Ruach HaKodes. Karena ada kata H makanya itu adalah pribadi. Bukan cuma kuasa. Nah, kalau di perjanjian lama orang penuh dengan Roh Kudus
itu bisa in, out, masuk, keluar. Tidak permanen. Tapi buat Bapak Ibu umat perjanjian baru, dengarkan baik-baik. The moment kita begitu percaya kepada Tuhan Yesus, kita ngomong, Tuhan aku mau buka hati. Di saat yang sama, Tuhan sudah memeteraikan Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Di dalam Roh Kudus yang Tuhan meteraikan dalam hidup Bapak Ibu, di dalam pribadi Roh Kudus ini, ya, dalam pribadi Parakletos ini, ada kuasa untuk menumpangkan tangan ke atas kepala orang sakit dan orang itu sembuh. Ada kuasa untuk saudara diberkati Tuhan luar biasa. Ada kuasa untuk membebaskan mereka yang matanya masih buta tentang kebenaran. Membebaskan mereka yang terbelenggu. Ada kuasa, saudara, untuk menguatkan mereka yang hatinya lagi luka. Artinya Bapak Ibu, kuasa itu pun juga akan berguna buat Bapak Ibu. Untuk memulihkan hati Bapak Ibu yang saat ini sedang luka, sedang sakit. Roh Kudus akan melakukannya untuk Bapak Ibu semua. Yang paling penting saudara tahu, bahwa apakah kita mau semakin diubah oleh Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Kalau saudara bersedia dipimpin oleh Roh Kudus itu yang akan membebat hati Bapak Ibu. Memulihkan hati Bapak Ibu. Bahkan yang paling luar biasa adalah Roh Kudus itu akan membuat saudara menjadi umat-umat pemenang. Saudara nggak perlu takut dengan apapun yang ada di dunia ini. Ada orang-orang Kristen yang masih takut dengan dukun, dengan setan. Dengar baik-baik. Roh yang ada di dalam diri saudara, yaitu Roh Kudus. Itu rohnya Allah sendiri. Jadi kalau saudara sekarang ini menjadi orang percaya dan saudara yakin bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara, gak usah takut sama yang namanya setan, hantu, pocong, dan lain sebagainya. Jangan biarkan kuasa yang dari luar itu mengalahkan Bapak Ibu. Ada orang-orang yang masih takut dengan dukun-dukun yang ada di kampung halamannya dulu. Kalau pulang ke kampung halaman, masih nyembah berhalanya sono, masih nyembah nenek moyang, masih takut kepada nenek moyang kalau nenek moyangnya datang. Dengar baik-baik, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, di mana di hatinya ada Roh Allah, saudara nggak perlu takut. Katakan tidak kepada kelompok-kelompok yang seperti itu, yang takut sama setan atau apa. Kalau saudara diajak untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, katakan tidak. Oh, jangan, nanti hidup kita semakin sengsara. Nggak usah takut. Roh yang ada di dalam hidup saudara lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Itu yang akan menolong kita nanti. Pertanyaannya, mau nggak saudara ditolong? Seringkali kita lebih percaya bahwa pada kekuatan kita sendiri. Nah, hari ini saya mau bilang, Roh Kudus sebagai pribadi, Roh Allah sebagai pribadi, sudah Tuhan benamkan dalam hidup Bapak Ibu. Masalahnya cuma satu, saudara bersedia dipimpin atau tidak, itu yang penting. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Hari ini saya berharap kita semuanya sudah memiliki cara pandang yang benar tentang Roh Kudus. Karena Roh Kudus bukan hanya sebatas angin hus, bukan hanya sebatas api yang kita lihat, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu. Pribadi itu bisa didukakan, bisa sedih kalau saudara tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi makanya betapa pentingnya kita menyediakan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Sama-sama katakan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atas.
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Bapak Ibu semuanya, hari ini katakan kepada Tuhan, Roh Kudus, mari ubah hidupku. Jadikan kami sebagai orang-orang yang bersedia dipimpin oleh-Mu Tuhan. Pagi siang hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang bersedia mengambil keputusan sejak hari ini, supaya hidupnya dipimpin sendiri oleh Roh Allah yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu. Saudara cukup meletakkan tangan di dada, saya mau berdoa dari tempat ini. Ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang meletakkan tangan di dada bukan orang berdosa Bapak Ibu, tapi orang yang menyediakan dirinya benar-benar secara totalitas dipimpin hidupnya oleh Roh Kudus. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nanti akan berjalan di dalam rencana-rencananya Tuhan yang besar, yang Tuhan mau buat untuk seluruh bumi ini. Tuhan, lihatlah Bapak Ibu, adik-adik kami yang saat ini naruh tangannya di dada. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan. Mulai ubah mereka Tuhan. Sehingga sejak hari ini, sejak saat ini, mereka menyediakan, membuka hati mereka dipimpin oleh Roh-Mu. Sehingga ketika mereka dipimpin oleh Roh-Mu, mereka sedang berjalan untuk memenangkan banyak jiwa buat kemuliaan nama-Mu. Untuk kuasa-Mu itu terjadi dalam hidup keluarga, dalam hidup pekerjaan mereka, dalam hidup pribadi mereka. Untuk orang-orang yang mereka kasih, hidup mereka akan jadi berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus jamah mereka. Bapak Ibu bisa meletakkan kembali tangan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Katakan buat Tuhan Bapak Ibu. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sama-sama katakan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Jadikan lagu ini doa kita pada Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sama-sama katakan kepada Tuhan, memulihkan hidup yang terbelenggu. Pakai kami Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka. Hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta.
kebesaran.